Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Ini adalah sukacita yang luar biasa buat kami Tuhan. Khususnya jemaat-Mu GSCA Anugerah, yang mana kembali kami Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan waktu untuk kami boleh datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Situasi dan kondisi tidak membuat kami untuk kami boleh patah semangat, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Tetapi kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari Roh Kudus Engkau turun kuasai kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Mari Engkau menjamah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Layaklah kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita pujikan pujian yang lebih sungguh bagi Tuhan, sebab Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini. Mari Engkau mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Oh, ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Amin. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Oh, mengalir. Haleluya Yesus Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil
mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Oh, haleluya Yesus. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari lebih sungguh lagi bagi Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Mari Engkau penuhi kami Tuhan, mengalir di bait suci. Segala perkara Engkau tanggung Tuhan. Yes, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang, haleluya, yang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Lebih sungguh bagi Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tiada yang mustahil Tuhan. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus mengalir, menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, mau buka hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan buat sepanjang bulan, sepanjang minggu, bahkan sepanjang hari-hari yang telah kita lalui. Bahwa Dia sangat baik. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sekali lagi kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima
kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ada sebab anugerah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Aku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you
sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang hidup. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah pertolongan bagi kami semua. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan muliakan Engkau. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami dan Roh Kudus-Mu menjamah melawat setiap hati kami yang rindu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau saja yang beracara. Terima kasih Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita yakin bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua.
perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Sekali lagi, mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Yes, sebab Allah kita besar. Oh, haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Amin. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai, oh, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan, sebentar. Saya masih melihat kita kurang bersuka cita bagi Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Allah kita besar dan dahsyat? Yuk lambaikan tangan bagi Tuhan. Kalau kita biasanya jabat tangan, sekarang kan gak boleh. Jadi lihat kanan kiri sambil kedipkan mata. Yeay, haleluya. Amin. Yuk, amin. Sama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Oh, Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Haleluya. Dia kuat Dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Dia
Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersoraklah, oh, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama, Hosana, Hosana, Hosana. Hey, woo. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Sebab bila roh Allah ada di dalam diri kita, kita mau menari bagi Dia. Haleluya, Yesus Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Amin. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Kukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Masih kuat bersuka cita bagi Tuhan, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua sudah berkeringat, amin. Ya, ini energi positif buat kita untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan keadaan yang ada saat ini, saya percaya setiap kita jujur kita mengalami satu kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan sore hari ini, malam hari ini satu hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita meragukan kasih-Nya Tuhan. Jangan pernah kita meragukan penyertaan-Nya Tuhan. Sebab janji-Nya itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Mari pejamkan mata kita semua di dalam Tuhan. Kita mau merenungkan semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi pujikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, oh, dan selamatkanku.
apapun yang menjadi pergumulan kita sore hari ini, percaya dan yakin akan Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh imani pujian ini. Haleluya Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, Kau berfirman, oh, dan sembuhkanku Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, oh, sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, Yesus Tuhan. selamatkanku. Lebih sungguh jemaat Tuhan, lebih sungguh. Yesus Tuhan. Yesus, ku percaya sore hari ini Tuhan Yesus ingin mendengarkan suara jemaat Tuhan di tempat ini. Oh, Kau berfirman. Mari lebih sungguh bagi Tuhan. Dengan iman katakan, Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan sore hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami. Yesus Tuhan. Yesusku. Lebih dahsyat bagi Tuhan, Kau berfirman. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan pada malam sore hari ini. Engkau memberkati kami dengan pujian, penyembahan,
Dan pada saat ini kami mau dengar firman Allah. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami, lawat kami, sehingga firman Allah memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang rindu diberkati firman Allah katakan, amin. Salam. Coba noleh kanan kiri, noleh saja ya, enggak boleh salaman. Ya puji Tuhan. Tersiksa ya Bapak Ibu, biasa salaman nggak salaman gitu ya. Tapi enggak apalah, yang penting kita diberi kesempatan untuk ibadah dan itu tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, firman Allah pada sore ini diberi judul pikiran yang diperbarui. Judulnya apa? Sekali lagi yang keras. Ya, pikiran yang diperbarui. Saya ajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama untuk membaca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. Mari kita berdiri bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, pikiran yang diperbarui. Menurut teks yang kita baca, Bapak Ibu saudara-saudara, kekacauan dalam hidup kita disebabkan oleh 3 aspek. Yang pertama adalah pikiran yang gelap. Yang kedua adalah kekerasan hati. Yang ketiga adalah hidup yang tercemar. Itu yang menjadi penyebab kekacauan, baik dalam diri kita sendiri, dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apa saja. Penyebabnya adalah 3 hal tadi, yaitu pikiran yang gelap, kekerasan hati, hidup yang tercemar. Kita akan coba lihat satu persatu. Pikiran yang gelap. Pikiran yang gelap. Bapak Ibu saudara-saudara, pikiran yang gelap menyebabkan orang tidak dikuasai oleh hal-hal yang baik. Orang yang tidak percaya dikuasai oleh pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia. Ini adalah pikiran yang gelap. Di sana ada kalimat namanya gelap mata. Ya, gelap mata. Orang itu kalau sudah gelap mata, ya seperti seorang ibu kalau sudah matanya gelap, saudara-saudara, itu didasari oleh karena emosional, marah. Ya, matanya merah, gelap mata, akhirnya kalau mukul itu ngawur, ya. Ya. Jadi tidak fokus, tidak konsen. Beda dengan petinju. Ya, petinju itu fokus, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah dilatih. Tetapi kalau namanya gelap mata, saudara-saudara, tidak peduli apa yang di depannya. Apakah itu suaminya, istrinya, apakah anaknya, orang tuanya, bosnya, mantunya, mertuanya, tidak peduli, gurunya, muridnya, jadi sasaran.
Dan pada akhirnya kacau lah, ya kacau saudara. Nah gelap ini juga menjadi fatal. Kalau ada listrik mati dalam kondisi gelap, saudara-saudara kita bisa kelabaan, ya kita bisa kelabaan. Mencari ini tidak bisa, mencari itu tidak bisa. Dan kalau saudara naik kendaraan dalam kegelapan, saudara pasti akan banyak mengalami kecelakaan. Karena apa? Gelap. Jadi kacau, saudara, tidak fokus. Disebabkan oleh pikiran yang gelap. Nah, pikiran yang gelap itu Bapak Ibu Saudara-saudara adanya bertengger dosa, ya, bertengger dosa di dalam hidupnya. Di dalam kehidupannya itu bertengger, kata bertengger itu kalau bahasa umum ya bertengger. Ini sedang bertengger. Bertengger itu artinya mencelok, tahu mencelok? Mencelok itu bahasa Jerman, jejere kangman. Mencelok. Oh, burung itu sedang bertengger, ayam itu sedang bertengger, artinya mangkring. Di pangkringan, mencelok gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertenggernya dosa, pelanggaran itu membuat pikirannya gelap. Karena apa? Dosa mangkring di situ, bertengger di situ, menguasai, menempati, bahkan nyusuh di situ, bertempat tinggal di situ, membuat mereka gelap pikirannya. Pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman terus berubah dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah zaman ini. Zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang terus berubah. Model pakaian juga dari dulu sekarang ya bolak-balik. Kalau dulu celana kombrong, ya saudara-saudara sekarang jadi celana model pensil. Nanti kembali lagi model dulu, sepatu juga begitu, model tipis, model haknya ya tinggi dan lain sebagainya, rambut gondrong, dipotong cepak, balik lagi ke situ dan lain sebagainya, terus berubah. Nah, saudara-saudara, kalau kita ini tidak bisa menjaga, kalau kita ini tidak bisa punya rem, maka kita akan hanyut dengan zaman di mana dikatakan di sana pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman ini bukan karena berhala, tetapi karena kondisi yang ada, barang yang ada. Yang sekarang menjadi ilah zaman itu sekarang HP, ya saudara, kalau sudah main HP, dia tidak peduli orang yang lewat, dia tidak peduli orang repot, dia tidak peduli, pokoknya konsen di sini. Mungkin kalau di belakangnya itu ada kebakaran, dia nggak peduli. Itulah ilah. Bangun pagi yang dibuka HP, ya. Jadi saudara-saudara, HP menjadi teman, sahabat yang sangat erat, dan itu menjadi berhala kalau kita tidak bisa mengantisipasi, dan belum lagi hal-hal yang lain. Bapak Ibu, pikirannya gelap karena belum mengerti firman Allah. Mengapa sampai orang tidak percaya dikuasai oleh pikiran sia-sia, bertenggernya dosa dalam pelanggaran mereka, pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman sekarang atau zaman. Mengapa sampai demikian? Karena firman Allah belum dimengerti. Firman Allah belum bercokol, belum masuk di dalam kehidupannya. Karena kalau firman Allah masuk di dalam kehidupannya, maka firman Allah itu akan menjadi pelita. Firman Allah itu akan menjadi terang. Firman Allah itu akan menjadi penuntun bagi orang-orang yang memberi kesempatan firman Allah ada di dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah,
sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah firman Allah itu ada di dalam hati kita. Hendaklah firman Allah itu lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Dengan adanya firman Allah, maka firman itu akan menjadi terang bagi kita. Menjadi penuntun, menjadi pikiran yang gelap, akhirnya dikuasai oleh karena terang. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua adalah kekerasan hati. Kekerasan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang keras hati diumpamakan seperti batu yang keras. Seperti batu yang keras. Kalau kita melihat banyak orang karena keras hati, saudara-saudara, jadi dia sendiri rugi, orang lain juga rugi, kehadirannya juga merugikan orang lain. Kalau kita punya pasangan hidup, ya, orangnya keras seumpama seperti batu. Ada istilah begini, wong watose koyok watu, tuh, gitu ya. Ya apa Bu? Dan bojoku ki watose koyok watu ya, apa wong watose? Coba diotek, keras, orangnya keras, ya, keras. Nah, saudara-saudara, keras seperti batu. Itu kalau di dalam bahasa firman Allah adalah orang yang bebal. Orang Malang diarani wong sing ndap. Terus ndablek. Januari kok ndablek. Ya, saudara-saudara, ndablek. Nah, orang seperti ini saudara-saudara tidak akan maju. Kenapa? Kalau dia sekolah tidak dengar ajaran guru. Dia nggak akan nurut tata tertib sekolah. Kalau di kerjaan dia juga enggak enggak nyambung. Ya, dia lebih suka bikin ulah. Dia lebih suka bikin masalah. Dia lebih suka bikin yaitu gara-gara. Kita melihat bahwa negara kita dengan adanya orang-orang yang keras, orang-orang yang hatinya seperti batu, orang-orang yang bebal, ada kekacauan di mana-mana. Ya, saudara lihat orang-orang yang keras itu. Saudara-saudara, dan orang seperti itu tidak akan maju. Ya, karena apa? Selalu bawa masalah, selalu bawa problema, baik di dalam sekolah, di dalam keluarga, ya keluarganya ya nggak harmonis. Kenapa? Karena pasangan hidupnya seperti batu, atos, ya atos, digodok nggak empuk, dibakar, digodok nggak empuk, dibakar, ya dikum ndak. Nah, ini angel ya, bahasanya angel ini. Saya coba belajar bahasa ini seperti ini, gimana caranya digodok orang empuk, dibakar orang, ya sulit cari bahasa. Karena apa? Saking sulitnya, atosnya, ya sulitnya, saudara-saudara. Problem. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kekerasan hati diumpamakan seperti batu yang keras. Kalau batu yang keras itu bisa dibikin prabot, bisa dibikin lumpang, dibikin cowek, ya bisa dibikin yang lain, ya yang lain. Tetapi kalau manusia tidak bisa, justru bikin rusak, bikin bubrah. Kenapa demikian? Kekerasan hati. Orang yang belum dilahirkan kembali memiliki kebekuan hati, hatinya beku. Diajak ngomong ini beku hatinya, saudara-saudara. Enggak nyambung, enggak connect. Ini jadi masalah. Mereka dikuasai oleh kekerasan hati sehingga menghambat kehidupan mereka yang bermutu. Karena apa? Dikuasai oleh kekerasan hati. Menghambat untuk mereka maju, menghambat untuk mereka ini bisa dewasa,
menghambat mereka ini untuk hidup berkualitas. Karena apa? Kekerasan hati. Orang-orang itu selalu bikin masalah, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang tercemar. Tercemar oleh apa? Tercemar oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu. Tercemar. Saudara-saudara, ini airnya tercemar. Oh, ini makanan tercemar. Oh, ini udaranya tercemar. Oh, ini tercemar dan lain sebagainya. Nah, tercemar itu mendatangkan penyakit, itu mendatangkan kesulitan, sehingga tidak lancar di dalam segala sesuatu. Salah satu contoh, saya beberapa hari yang lalu di keran untuk cuci piring, saudara-saudara, airnya enggak lancar. Enggak lancar. Ini kenapa ini air enggak lancar di pet sana sini itu lancar, ini kok enggak lancar, mesti ada masalah. Kami buka, saya lihat ternyata di dalamnya ada kotoran. Kotoran ya, air di gereja ini kan air dari gunung, jadi langsung ada kotoran-kotoran, akar-akar, ya mungkin rumput-rumput yang lembut itu hanyut dan menghalangi daripada kelancaran air itu di saringan itu. Kami bersihkan, kami coba tiup ya supaya keluar ini kotoran, dan kami tutuk-tutuk gitu supaya keluar juga, kami semprot juga supaya keluar, dan berhasil. Kami pasang lagi, akhirnya air lancar. Karena apa? Tercemar. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Banyak orang tercemar hidupnya karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nafsu serakah, ya, nafsu egois, nafsu sombong dan lain sebagainya itu membuat kita menjadi kacau di dalam kehidupan kita. Dan orang yang tercemar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak memiliki kepekaan terhadap kebenaran. Tidak memiliki kepekaan. Karena apa? Kotorannya tebal. Kotorannya tebal menutupi daripada kebenaran. Dan itu akan mendatangkan murka, itu akan mendatangkan hukuman, itu akan mendatangkan yaitu hambatan untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Karena kotoran yang mencemari dan dalam itu tidak membuat mereka peka terhadap kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti air tadi, kalau ada sumbatan itu tidak bisa membuat lancar. Demikian juga kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran kejahatan kita. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara baca di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-59. Ayat 1 dan 2. Coba kita lihat di sini. Ayat 1 dan 2, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang tercemar adalah orang-orang yang tidak peka terhadap kebenaran
dan orang-orang tersebut menghalangi berkat Tuhan, menghalangi jawaban doa, menghalangi pengampunan dosa, menghalangi pertolongan Tuhan terhadap dia karena tercemar. Amin. Ya, tercemar seperti apa yang dikatakan Yesaya, tidak peka. Kata peka, saudara, kalau mic ini peka, ya, kita ngomong pelan itu sudah connect, ya, peka. Peka itu artinya tajam, tajam, tajam terhadap apa? Terhadap kebenaran, ya, terhadap kebenaran. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang cemar berada di bawah penghakiman atau di bawah penghukuman Allah. Hubungan yang tidak benar dengan Allah mengganggu hubungan seseorang dengan sesama. Hubungan itu pun menjadi berantakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang cemar ini tentu hubungan Allah dengan dia tidak harmonis karena ketidakpekaannya, tidak harmonis. Dia lebih cenderung menjauh dengan persekutuan, dengan pertemuan dengan Tuhan. Melalui ibadah, melalui doa, melalui apa saja, dia cenderung menjauh. Karena apa? Karena tidak peka. Ya, tidak peka. Tetapi saudara-saudara, kalau kita peka, kita akan dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, orang-orang yang tidak peka ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tercemar ini, pada akhirnya berdampak kepada hubungannya dengan sesama. Sesama dengan siapa? Sesama dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di sana ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ya, ada tetangga, ada teman, ada yang lain-lain. Karena hubungannya dengan Tuhan tercemar, tidak peka, maka terjadi dampaknya juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya juga kurang harmonis. Dan pada akhirnya menjadi berantakan. Kenapa? Karena tercemar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bagaimana solusinya untuk supaya pikiran yang gelap, kekerasan hati, hidup yang tercemar ini bisa diatasi? Caranya adalah yaitu harus diperbarui. Diperbarui dengan apa? Dengan kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang akan memperbarui pikiran kita. Kasih Allah dinyatakan dalam Yesus supaya kita dibebaskan dari kecemaran, dari kekerasan, dari pikiran gelap yang ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Amin. Caranya kasih Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah memperbarui hati dan pikiran kita. Karena itu kita harus dengan setia datang kepadanya. Kita harus datang kepada Dia untuk Tuhan memperbarui hati kita hari ke hari, selalu diperbarui hati kita kepada Tuhan. Katakan amin. Sehingga pikiran kita yang gelap, pikiran kita yang keras, pikiran kita yang cemar, itu dihapus oleh Tuhan dan diberi terang kebenaran firman Allah dan disingkirkan dosa-dosa, keserakahan dan lain sebagainya karena Allah mengasihi kita. Kasih Allah akan membawa kita menikmati kebenaran firman Allah dan kita akan menjadi orang yang peka. Amin. Ya. Orang peka itu begini. Ini istriku kok bajunya
kok sudah mulai enggak nyaman. Nanti nek saya gajian oleh berkat bojoku tak tukokne klambi sing halo, klambi sing anyar. Itu peka namanya. Orang datang ngenteni, "Pak, aku tukokno klambi, Pak. Klambiku wis ketinggalan zaman." Ya. Nah, orang yang peka begini juga. Ini suamiku biasanya pulang kesukaannya lauknya ini. Ya, dia berusaha menyenangkan hati suaminya. Bener? Ya, ini ini biasanya senengane sambel pokak gitu ya. Istri ini dia berusaha mencari pokak ya, saudara-saudara. Karena apa? Ini namanya peka. Ya, ini kok ketoke bojoku pegel ini. Ya, seharian nyambut gawe. Pegel apa? Iya Ibu, wis murepo tak ide-ide. ya, saudara, ide-ide gitu ya. Nah, saudara, jadi peka namanya. Nah, saudara peka, orang peka itu, ini kok sudah waktunya ibadah ya. Walaupun new normal, ini gereja sudah waktunya ibadah. Jadi dengar berita dengan informasi itu sudah dia peka. Waduh, cepat-cepat ya, rindu di rumah Tuhan. Ya, rindu di rumah Tuhan. Saudara-saudara, peka. Jadi saudara-saudara, kepekaan ini akan membawa dampak yang positif bagi kita, juga bagi orang lain. Terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan apa? Dengan kita disinari, dibaharui, kita dibawa oleh Tuhan untuk menikmati berkat kebenaran firman Allah. Katakan amin. Dan kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara, rencana Tuhan bagi kita adalah bahwa Ia senantiasa siap mengubah hati dan pikiran kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah kita siap diubah Tuhan dan menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya? Kerendahan hati kita untuk datang kepadanya dan memohon belas kasihan-Nya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Kerinduan itu pasti akan disambut oleh Tuhan dengan senang hati. Dia sudi menyambut anak-anaknya karena Tuhan suka apabila kita siap hati kita diperbarui. Katakan amin. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi, "Ini hatiku menyembah-Mu." Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu,
mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan rindu saudara menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Amin Tuhan Yesus. Tuhan rindu untuk saudara jauh dari kekerasan hati, Haleluya Yesus Tuhan. jauh dari kegelapan, jauh dari kecemaran. Karena itu tidak akan membuat saudara damai, tidak membuat saudara bahagia, bahkan akan membuat saudara kacau dan akan merugikan saudara dan orang lain. Tuhan Yesus dengan kasih-Nya siap Kami tinggikan Engkau Tuhan campur tangan untuk mengubah hati kita, Yesus. memberkati kita, membersihkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang peka terhadap kebenaran, Amin Tuhan Yesus. yang diterangi oleh kebenaran firman Allah, sehingga berkat Allah lancar diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, Haleluya. hatiku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku Terima kasih Bapa. mengasihimu. Kau Allah yang sangat baik. Kau Allah sangat baik dan sangat baik. Kami siap diubah. Kami siap diperbarui pikiran kami. Kami siap terima berkat. Kami siap campur tangan mengubah kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau pasti memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak-Mu juga siap diperbarui pikirannya. Amin Tuhan. Karena mereka juga rindu diberkati, Haleluya Yesus. rindu peka, rindu bahagia dan sukacita. Bila firman Allah pada malam hari ini memberkati mereka. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang kedua untuk jemaat yang hari ini ada yang sakit seperti Pak Ngardi operasi. Dan juga pemulihan anak-anak Tuhan yang baru keluar dari rumah sakit dan para lansia. Kita doakan juga untuk bangsa negara. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang maha suci, maha agung, maha mulia. Kami sangat berharap dan bergantung kepadamu 100%.
berkenaan dengan pekerjaan Tuhan yang ada di GSJA Anugerah ini Tuhan. Kami menyadari semua oleh karena kehendak rencana Tuhan. Kalau Engkau sudah beri kesempatan untuk kami ibadah secara normal, dan kami mulai pada new normal pada hari ini dan kemarin, kami mengucap syukur karena ini kerinduan kami untuk kami bisa bertatap muka dengan jemaat. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, leader, singer, pemain musik, dan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan biarlah melalui ibadah online yang nanti akan tetap tayang pada hari Rebu, memberkati jemaat-Mu yang mungkin belum bisa datang di gereja, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat, yang mendengar di mana saja, di tempat, dalam kondisi apa saja, bahkan mungkin orang-orang yang belum percaya kepadamu, biarlah mereka dijamah Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami rindu menjadi berkat. Amin Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk yaitu Tuhan, bangsa negara kami yang kami kasih, Indonesia kami yang tercinta, supaya kiranya Engkau memberkati perlindungan, Engkau memberkati hikmat akal budi pada para pemimpin kami, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini segera berlalu. Kami rindu negara kami menikmati sejahtera, bahagia bagi masyarakat. Karena itu kami terus berdoa supaya Engkau memberkati lawat bangsa kami, Ya Tuhan. lawat bangsa kami, Amin. lawat bangsa kami. Terima kasih. Dan sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus, pulanglah hai saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.